Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nana Ustazah, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Ustazah Yola. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4 dengan materi pembelajaran perkembangan teknologi transportasi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mengetahui teknologi transportasi. Kedua, siswa mengetahui perkembangan teknologi transportasi. Ketiga, siswa mengetahui macam-macam teknologi transportasi. Pada video pembelajaran yang pertama ini, pada subtema 4, kita akan membahas dua judul kecil yang ada pada buku tema. Yang pertama yaitu tentang perkembangan transportasi di darat. Di buku tema ada pada halaman 132. Dan nomor 2 yaitu perkembangan kapal laut. Di buku tema terdapat pada halaman 138. Nah, yang pertama kita akan membahas perkembangan transportasi darat. Dalam sejarah manusia, perjalanan jauh telah dilakukan sejak zaman purba. Pada waktu itu, manusia purba melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah mampu menjinakkan hewan liar, maka transportasi manusia semakin mudah dengan menunggangi kuda, sapi, atau unta. Perkembangan transportasi menggunakan alat mulai berkembang dengan adanya penemuan roda. Dengan memanfaatkan roda, manusia lebih mudah memindahkan barang. Pada masa kini, manusia mulai membuat gerobak yang ditarik oleh hewan. Seperti contoh gambar pada layar, di situ ada sebuah gerobak yang memiliki roda, namun ditarik oleh hewan 2 ekor kuda. Teknologi transportasi berkembang pesat setelah dibangunnya jalan-jalan. Dengan adanya jalan, perkembangan teknologi transportasi memasuki babak baru dengan ditemukannya sepeda. Beraneka jenis sepeda pun menjadi populer kala itu. Alat transportasi bermesin mulai bermunculan setelah ditemukannya mesin uap. Mesin uap memiliki kekuatan yang cukup untuk menarik serangkaian gerbong besi yang kita kenal sebagai kereta. Kemudian, mobil beroda 3 dengan mesin uap menjadi mobil pertama yang diciptakan. Nah, pada foto yang terdapat pada layar itu adalah sebuah foto mobil pertama kali diciptakan. Ini tentunya pada zaman dahulu ya. Ini sudah lama sekali. Nah, sepeda motor muncul setelah berupa sepeda kayu. Nah, dan mobil pun setelah berkembangnya zaman, perkembangan teknologi transportasi terus mengalami penyempurnaan hingga menjadi kendaraan-kendaraan yang ada sekarang, yang seperti anak-anak ustazah lihat pada zaman sekarang ya. Mobilnya sekarang sudah tidak seperti zaman dahulu lagi. Mobil kita yang sekarang adalah memiliki roda 4. Nah, sekarang kita akan beralih pada pembahasan kedua, yaitu ada pada halaman 138, perkembangan kapal laut. Saat mulai melakukan perjalanan jauh, manusia memikirkan cara untuk menyeberangi lautan. Manusia ingin mengetahui tempat-tempat yang belum pernah dijelajahi. Oleh karena itu, berbekal keinginan dan pengetahuan sederhana, manusia mulai membuat perahu untuk mengarungi lautan atau menyeberangi lautan.
Nah, perahu pertama yang dibuat oleh manusia adalah bernama kano. Kano dikenal sebagai nenek moyang kapal laut. Bentuk kano masih sangat sederhana. Manusia prasejarah menggunakan batang pohon untuk membuat kano. Pemanfaatan kano masih terbatas untuk menyeberangi sungai dan danau. Jadi pada zaman dahulu, nenek moyang kita menggunakan kayu untuk membuat kapal, ya seperti gambar yang ada di samping, bahwa itu bukanlah kapal besar melainkan perahu kecil yang hanya bisa digunakan untuk menyeberangi sungai dan danau, nggak bisa untuk ke lautan. Nah, seperti gambar di bawah ini adalah sebuah contoh pada zaman dahulu, di mana sebuah batang kayu yang besar dibuat untuk membuat kano. Semenjak masa prasejarah, alat transportasi air semakin berkembang. Pada setiap budaya atau peradaban suatu bangsa, terdapat keterangan tentang perahu. Seperti pada peradaban bangsa Mesir, terdapat perahu Mesir yang dapat mengangkut hingga 20 orang. Demikian pula pada peradaban bangsa Romawi dan bangsa Viking. Seiring dengan perkembangan teknologi, masa kejayaan kapal layar pun berganti dengan ditemukannya mesin uap. Generasi kapal uap menandai berakhirnya zaman kapal layar atau perahu. Kapal uap menggunakan tenaga uap dari ketel. Nah, ketel itu adalah alat untuk menggerakkan baling-baling. Kecepatan kapal uap tentu mengalahkan kapal layar. Kemampuan daya angkutnya pun meningkat berkali-kali lipat. Kalau misalkan seperti kapal pada bangsa Mesir tadi bisa mengangkut 20 orang, kalau kapal uap ini bisa mengangkut ratusan hingga ribuan penumpang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa terjadinya perkembangan teknologi transportasi. Memasuki abad ke-20, bermunculan kapal-kapal bermesin diesel dengan bahan bakar solar. Mesin diesel lebih baik dalam hal tenaga dibandingkan mesin uap. Di samping itu, mesin diesel lebih hemat bahan bakar dibandingkan mesin uap. Nah, disinilah terjadi perkembangan teknologi kapal laut untuk terakhirnya yang biasa disebut dengan kapal pesiar. Nah, dari tahun ke tahun yang berawal dari kapal perahu atau yang disebut kano tadi terus berubah menjadi kapal yang bisa mengangkut 20 orang. Nah, perbedaannya dengan kapal mesin uap, nah yaitu di atas kapal mesin uap itu ada sebuah corong yang mengeluarkan asap. Nah, itulah kapal yang menggunakan mesin uap, jadi dia akan mengeluarkan asap pada bagian atas kapal. Nah, sedangkan kapal pesiar zaman sekarang itu tidak ada corong sebanyak itu, cuman satu. Nah, itu pun nggak ada keluar asap ya. Nah, ini adalah kapal zaman sekarang yang dinamakan kapal pesiar. Nah, Nana Ustazah sekarang udah paham ya, udah tahu nih perkembangannya dari kapal yang perahu yang terbuat dari pohon, terus yang hanya bisa mengangkut 20, berubah lagi menjadi kapal mesin uap hingga menjadi kapal pesiar. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.